Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Untuk surat pribadi ada alamat dan tanggal surat. Di sana tertera Malang 29 November 2015. Itu adalah tempat dan waktu saat surat tersebut ditulis oleh si pengirim. Yang kedua ada salam pembuka, lalu kalimat pembuka atau paragraf pembuka, kemudian isi surat, lalu ada penutup surat atau paragraf penutup, kemudian salam akhir atau salam penutup, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan si pengirim surat. Struktur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Merupakan nama tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat. Berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini lebih santai atau tidak formal. Bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum dan sebagainya. Yang keempat, paragraf pembuka. Biasanya menanyakan tentang kabar. Contohnya, "Hai Nida, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya." Nah, itu merupakan paragraf pembuka. Yang kelima, isi surat. Isi surat berisi inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam, penutup surat. Berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Contohnya, "Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini." Yang ketujuh, salam penutup, yaitu salam akhir yang biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu, sahabat terkasih, yang merindukanmu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Surat resmi atau surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Pada dasarnya, surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari surat resmi. Pada bagian paling atas, kalian dapat menjumpai kepala surat. Nah, pada bagian ini dapat diisi dengan nama instansi atau lembaga. Yang kedua ada nomor dan tanggal serta jumlah lampiran serta berisi inti atau tujuan surat. Selanjutnya ada alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, serta inti surat. Selanjutnya ada paragraf penutup, salam penutup, dan untuk lebih meyakinkan dapat dicantumkan nama kepala sekolah serta tanda tangan. Struktur surat dinas berbeda dengan struktur surat pribadi. Karena surat dinas dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga resmi, maka pada bagian atas surat itu dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat yang berisi logo lembaga, nama lembaga, dan alamat lembaga. Di bawahnya terdapat nomor surat, tanggal surat, jumlah lampiran, dan perihal yang berisi inti atau tujuan surat. Selanjutnya ada alamat tujuan, yaitu kemana surat tersebut akan dikirimkan. Lalu ada salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang memiliki wewenang untuk menandatangani surat tersebut dan dilengkapi dengan cap atau stempel dari instansi atau lembaga tersebut.
struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat, berisi lembaga atau instansi pembuat surat. Yang kedua, tanggal surat, berisi tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor, perihal, dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain. Diisi dengan tanda strip apabila tidak memiliki lampiran. Dan perihal berisi isi pokok surat. Yang keempat, alamat surat, berisi alamat surat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka, berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun dari pembuat surat. Yang keenam, paragraf pembuka, berisi bagian pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. Yang ketujuh, isi surat, merupakan inti dari surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, penutup surat, berisi harapan dan ucapan terima kasih dari penulis surat. 9. Salam penutup, berisi ungkapan rasa dari penulis surat kepada penerima surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan, berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan penulis. Ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. 2. Bahasa tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. 4. Menggunakan kata sapaan. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. 6. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Ya. Dalam surat pribadi, bahasa dalam surat pribadi tidak formal tapi santun. Kemudian pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berisi kata emotif dan ekspresif. Lalu pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan dalam surat dinas, pilihan kata sapaannya bersifat formal dan bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku dan bahasa resmi. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas, yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasanya tuh formal. 3. Pilihan ragam bahasa resmi atau baku. 4. Menggunakan kata sapaan yang baku. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama. 6. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat pribadi atau menggunakan kata-kata yang emotif dan ekspresif. Kemudian dalam surat pribadi, ciri kebahasaan berikutnya yang digunakan dalam surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasanya tergantung siapa yang akan dikirimi surat, apakah teman sebaya ataukah orang yang lebih tua. Nah, ciri kebahasaan berikutnya dalam surat pribadi biasanya menggunakan sapaan seperti orang yang bercakap-cakap. Dan dalam surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, misalnya aku, dan kata ganti orang kedua untuk penerima, misalnya kamu jika mengirim kepada teman sebaya. Kemudian kita akan melihat
ciri kebahasaan dari surat dinas. Dalam surat dinas, pilihan kata sapaan yang digunakan bersifat formal dan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa ragam baku. Membandingkan surat pribadi dan surat dinas dari berbagai unsur. Yang pertama, dari unsur kebahasaannya, pada surat pribadi, bahasa yang digunakan tidak baku tetapi tetap sopan. Sedangkan dalam surat dinas, bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Sedangkan dari segi penulis atau pengirim surat, dalam surat pribadi ditulis perseorangan atas nama pribadi dan ditujukan kepada orang lain atau suatu lembaga. Sedangkan surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain atau perorangan. Yang ketiga, dari segi isi surat, dalam surat pribadi itu berisi masalah atau kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas itu menyangkut kepentingan resmi atau persoalan kedinasan. Yang keempat, mengenai nama dan tanda tangan. Dalam surat pribadi, nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sedangkan dalam surat dinas, nama yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat tersebut. Dari segi struktur surat, dalam surat pribadi itu terdapat alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis. Sedangkan dalam surat dinas itu terdapat kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis, orang yang memperkuat surat. Membandingkan unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi dan surat dinas. Dalam tabel tersebut sudah terdapat beberapa unsur surat, diantaranya ada kop surat atau kepala surat, kemudian tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tembusan. Nah, dalam surat dinas, semua unsur tersebut terdapat dalam surat dinas. Sedangkan dalam surat pribadi itu kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan tembusan itu tidak terdapat dalam surat pribadi. Pada saat menulis surat, kita tidak pernah lepas dari kesalahan, baik itu dalam kesalahan penulisan atau lainnya. Nah, berikut adalah beberapa kesalahan pada saat menulis surat. Kesalahan penanggalan surat, hal surat, lampiran surat, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Dalam kesalahan tersebut disertai juga alasannya serta perbaikan dari kesalahan tersebut. Silahkan kalian baca sendiri dan pahami beberapa kesalahan dalam penulisan surat. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 206.